Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfan Atilome. Perkenankan saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi tentang strategi peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Namun sebelumnya, kami akan menjelaskan dulu apa saja tantangan masa depan yang akan dihadapi, karena ini berkaitan dengan bagaimana pendidikan tinggi menyikapi berbagai macam persoalan yang akan dihadapi nanti, yang merupakan bagian daripada tantangan. Yang pertama sudah tentu adalah globalisasi. Ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi, di mana dunia ini sudah mengglobal, artinya segala sesuatu yang terjadi di mana saja di belahan bumi ini pasti akan diketahui oleh masyarakat, oleh sekelompok orang yang berada di belahan bumi yang lainnya. Itulah sekali lagi globalisasi ini sudah menjadi sebuah realitas di era sekarang, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Yang berikut adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini adalah khususnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi banyak sebuah lompatan-lompatan teknologi yang juga sangat berpengaruh dalam hal peningkatan kualitas pendidikan. Artinya bahwa teknologi di satu sisi ini bisa bermanfaat untuk proses pembelajaran, tetapi di satu sisi teknologi pun menjadi sebuah tantangan bahkan ancaman bagi masyarakat ketika kita tidak bisa bijak menggunakan teknologi itu. Yang berikut kebangkitan industri kreatif dan budaya. Ini adalah sebuah keniscayaan yang mengiringi tentang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian isu-isu tentang lingkungan hidup, ya sudah tentu ini sudah isu global yang banyak mewarnai kebijakan-kebijakan di sebuah negara, termasuk di perguruan tinggi. Dan juga tentang mutu, investasi dan transformasi pendidikan dan lain-lain. Ini adalah sekilas tentang tantangan yang dihadapi oleh kita sekarang dan bagaimana perguruan tinggi menyikapi tantangan-tantangan tersebut. Maka sudah tentu pendidikan tinggi harus terus-menerus mengupayakan bagaimana agar supaya kualitas ini tetap terjaga atau terjamin. Nah, ada beberapa strategi yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini membentuk atau membuat sebuah regulasi, ya. Jadi sebuah regulasi untuk menentukan arah dan apa yang akan dicapai dalam sebuah pendidikan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Di situ diantaranya disebutkan bahwa apa yang akan dicapai oleh pendidikan kita. Nah, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia atau pendidikan nasional ini adalah merangka untuk mencapai tujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, warga negara demokratis, dan bertanggung jawab. Sekali lagi, ini adalah visi pendidikan kita atau yang menjadi tujuan utama atau menjadi muara dari seluruh proses pendidikan atau proses pembelajaran yang ada di lembaga-lembaga pendidikan di jenjang manapun juga, termasuk di perguruan tinggi. Lebih khusus lagi, khusus untuk pendidikan tinggi, maka strategi yang dibuat oleh pemerintah adalah juga masih dalam konteks regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana pendidikan tinggi telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Selain menegaskan kembali apa yang menjadi tujuan nasional, sebagaimana tadi disampaikan, juga pendidikan tinggi itu diharapkan agar supaya lulusannya itu bisa menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Dan yang ketiga adalah bagaimana pendidikan tinggi ini dapat menghasilkan atau bisa menelurkan mahasiswa yang bisa
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Jadi aspek penelitian ini menjadi ciri khas dari atau menjadi kewajiban bagi sebuah perguruan tinggi. Yang berikut adalah bagaimana agar supaya proses pendidikan yang ada di pendidikan tinggi ini bisa mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat. Ini sebuah koridor yang harus menjadi cita-cita semua yang menjadi menjadi pengarah di setiap lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, agar supaya tantangan apapun dia tetap terjaga, terawat apa yang menjadi cita-cita kita semua. Dalam hal ini adalah peningkatan kualitas pendidikan. Yang berikut adalah Permendikbudristek nomor 53 2003 tentang penjaminan mutu. Ya. Jadi penjaminan mutu perguruan tinggi itu di Permendikbud ini sudah diatur tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ini ada dua aspek yang ada dua kategori yang diatur ya agar supaya standar nasional pendidikan tinggi itu benar-benar terjaga atau tetap terpelihara. Jadi yang pertama adalah ada SPMI. Jadi ada standar penjaminan mutu secara internal. Nah, standar penjaminan mutu internal ini mulai daripada penetapan standar pendidikan tinggi, pelaksanaan standar pendidikan tinggi, evaluasi terhadap standar pendidikan tinggi, kemudian pengendalian terhadap standar itu sendiri, kemudian yang berikut adalah peningkatan standar pendidikan tinggi. Jadi ini secara internal dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan melaksanakan 5 hal tadi. Sekali lagi ini adalah sebuah strategi dalam rangka untuk peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi. Yang berikut adalah SPME, jadi standar penjaminan, jadi sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, eksternal yang dimaksud adalah pelaksanaan akreditasi, ya. Yang kita ketahui bahwa akreditasi adalah menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Nah, siapa yang akan melaksanakan akreditasi? Jadi sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa yang melaksanakan akreditasi pendidikan tinggi itu ada dua pihak, yakni Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau BAN-PT atau LAM, ya, Lembaga Akreditasi Mandiri. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk dalam rangka untuk menjaga mutu yang ada di perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa salah satu strategi yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi, maka dengan adanya regulasi Permendikbudristek ini ada SPMI dan SPMA, ada SPME. Jadi sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Jadi dua pihak inilah yang menjaga, yang mengawal tentang mutu pendidikan ini agar supaya tetap tetap terjaga dan ada peningkatannya. Jadi terus ada peningkatan mutu. Karena itu dalam SPMI harus ada peningkatan standar pendidikan tinggi yang ada. Nah, inilah beberapa strategi yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka untuk peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.